Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hadirin, kesempatan malam ini saya ingin cerita akhirat saja. Sudah pernah ke akhirat belum? Mau? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Salah satu rukun iman yang 6, percaya kepada adanya akhirat. Satu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bumi, gempa, gunung, meletus, air laut tumpah ke darat. Planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Semua yang bernama hidup, mati, itu kiamat. Lalu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dan subhanallah, pada saat bangkit dari kubur itu, keadaan muka kita ini menurut satu riwayat berubah menurut amalan kita masing-masing. Jangan heran nanti ada yang dibangkitkan dari kuburnya itu mukanya berubah jadi muka tikus. Hebat sekali. Badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, mukanya muka tikus. Sebab apa? Sebab waktu di dunia amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Itu nanti koruptor-koruptor yang menggeragoti uang rakyat, itu nanti bangkit mukanya muka tikus. Na'udzu. Saudara lihat, oh ini yang geragoti uang rakyat mukanya muka tikus. Ada lagi yang bangkit dari kubur, mukanya itu berubah jadi muka harimau. Kenapa? Waktu di dunia amalannya amalan harimau. Apa harimau itu? Mau menang sendiri, keras kepala, kupeh. Di mana ada hutan, rajanya pasti harimau. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Betul? Tapi harimau tidak peduli ada pemilihan umum atau tidak, saya raja hutan. Setelah naik jadi raja di hutan, harimau bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Orang-orang yang mau benar sendiri. Ada lagi yang bangkit dari kubur gagah, mukanya muka ketek. Sebab apa? Waktu di dunia amalannya amalan ketek. Apa ketek itu? Rakus, serakah, tamak. Coba, ketek itu kasih pisang, dimakan. Berikan lagi, pegang, berikan lagi, kakinya yang megang, temannya diberikan, masih dirampas juga. Ketek. Serakah, kalau mental ketek masih gentayangan di republik ini, maka pemerataan cuman akan jadi dongeng. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat itu di akhirat nanti, setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri.
Boleh jadi setiap kita lalu akan dimintakan pertanggungjawaban jawab. Boleh jadi orang tua tidak sempat lagi mengingat anaknya. Saudara tidak lagi sempat memikirkan saudaranya. Tiap orang akan dimintakan pertanggungjawaban jawab. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah mengajarkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lain sibuk, dia tenang. Orang lain resah dan gelisah, dia ayem. Kenapa? Mendapat perlindungan dari Allah. Sebab ketika di dunia ia memberikan perlindungan kepada orang banyak. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Mencari perlindungan Allah lebih-lebih dalam situasi sekarang ini. Pertama, imamun adil. Yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini kan zon politikan. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan hajat bersama, kita memerlukan pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih, ketika sholat, itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, paling menguasai persoalan, sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah. Bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan. A'lamuhum. Pak, di kampung saya ada 2 orang. Alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum. Yang lebih fasih lidahnya. Yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya. Punya sense of crisis. Yang satu alim tapi pelo. Yang satu alim tidak pelo. Yang tidak pelo jadi imam. Kenapa? Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo. Pak, ini imam pelo, makmum pelo semua. Sah. Namanya kampung pelo. Aduh Pak, ini 2 orang alimnya sama, fasihnya sama. Yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan. Yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng Pak. Yang mana yang jadi imam? Awaluhum hijratan. Yang lebih dulu tinggal di situ. Yang punya semangat nasionalisme yang tinggi. Yang cinta kepada bangsa dan rakyatnya. Sudah ada imam? Sudah. Ayo azan. Apa azan itu? Proklamasi. Sholat mau dimulai. Sudah azan? Sudah. Qobliyah 2 rakaat. Qobliyah. Apa qobliyah itu? Dulu ada namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Qobliyah.